langsung saja kita ke acara utama pada siang hari ini. Damato kali ini akan dimoderatori oleh Saudara Jeffrey Maistang. Tanpa berlama-lama, acara ini kami serahkan penuh kepada moderator. Kepada Saudara Jeffrey Maistang, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, terimalah salam budi dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Maistang selaku moderator dalam acara Know Yourself, Love Yourself with Buddhism. Judulnya ini luar biasa sekali. Kita dapat dari judulnya kita dapat berpikir, wow, ini tentang mengenal kita sendiri. Kenapa? Banyak sekali teman-teman kita, bahkan kita sendiri, sering merasa insecure, kurang percaya diri, merasa tidak puas dengan apa yang telah kita lakukan. Hal-hal tersebut disebabkan karena kita kurang mengenal diri kita sendiri, kurang mencintai diri kita sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal diri kita sendiri, belajar untuk mencintai diri kita sendiri, berdasarkan pandangan ajaran Buddha. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya bacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa hari ini, yaitu Yang Mulia Bante Baranata. Yang Mulia Bante Baranata. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Riwayat pendidikan, pada 2013, beliau pernah menduduki jenjang S1 Pendidikan Agama Buddha. Pada 2019, beliau pernah menduduki jenjang S2 pada Minat Administrasi Pendidikan. Pada 2020, menduduki jenjang S3 Manajemen Pendidikan Tahun. Aktif di organisasi Sangha Agung Indonesia, pernah menjabat sebagai Wasekjen Sagin, Wakil Sekwil Sagin DKI Jakarta dan Banten, serta Ketua Medcom Sagin tahun 2022. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan mungkin kepada Yang Mulia Bante Baranata mungkin bisa menyampaikan pemateriannya terkait dengan tema kita, judul kita, yaitu Know Yourself, Love Yourself with Buddhism. Baik, terima kasih banyak kepada moderator Saudara Jeffrey. Saudara Jeffrey, pada kesempatan hari ini, saya Biku Baranata mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk berada di dalam acara yang sangat luar biasa ini. Pertama-tama yang saya hormati tentunya dari pengurus pemuda, ya tentunya para pemuda dan pemudi Wihara Buddha Prabha. Juga di sini tadi disampaikan ada Majelis Budaya Indonesia tingkat kota Jakarta yang saya hormati, dan tentunya para partisipan, para upasaka-upasika yang turut hadir pada kesempatan hari ini. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa dan saya mendapatkan undangan ini. Tentunya saya merasa senang sekali bahwa saya bisa hadir dalam ruang Zoom ini karena beberapa waktu saya pernah diundang dan ternyata saya tidak bisa hadir, dan tentunya saya meminta untuk rekan saya untuk menggantikan, tetapi ternyata jodoh karma ini ada pada kita di dalam pertemuan yang sangat luar biasa ini. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun ya untuk apa tadi, M singkatannya apa, Jeffrey? Ya, Bante. Singkatannya apa tadi? M. Buddhis, maksudnya singkatan bagian mana Pak Bante? Tadi itu pemuda. Generasi Muda Cetia Buddha Prabha GMCB. Ya, mohon maaf ya saya karena memang sangat jarang sekali saya berkomunikasi dengan wilayah yang ada di Jawa, Jogja dan sebagainya. Saya lebih banyak di Lampung dan di Banten, ya, khususnya di Banten dan DKI Jakarta. Jadi memang masih pertama kali. Ya, intinya semoga semakin semangat dan semakin luar biasa. Baik, terkait dengan tema hari ini, saya akan membahas atau diberikan tema terkait dengan Know Yourself, Love Yourself with Buddhism. Ini tema yang sangat luar biasa sekali, tetapi saya juga sudah membaca ya. Saya sudah membaca tornya, ini luar biasa nih. Sedikit terharu juga, sedikit
merasa sedih juga bahwasanya ini sangat luar biasa. Entah ini benar atau tidak, dan tetapi ini sudah disampaikan. Ya, jadi ternyata masih banyak orang yang tidak memahami ya diri dan tidak mensyukuri apa yang ada di dalam diri mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Jeffrey, juga oleh ketua pemudanya tadi, mereka juga merasa kurang, insecure, tidak pernah puas membandingkan diri dengan orang lain. Ini saya ulang lagi supaya kita tahu, banyak anak muda tidak menjadi diri mereka sendiri di depan orang lain, merasa jenuh, tidak happy, melakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, juga bingung dengan diri sendiri, mulai membenci diri mereka sendiri, bahkan larut dalam kesedihan dan kegelisahan. Ini yang benar-benar ada di dalam TOR itu sendiri ya. Banyak anak muda yang membangun topeng ini, wah luar biasa nih, merasa bahwa ia harus selalu menjadi apa yang diharapkan, tidak dapat mengungkapkan emosi dan perasaan secara jujur karena harus terus berpura-pura di hadapan orang lain dan dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengontrol diri mereka sendiri. Kalau melihat dari hal ini, rasanya miris sekali ya. Sangat miris sekali nih teman-teman sekalian. Saya katakan teman-teman ya. Jadi ini sangat miris sekali dan saya jadi teringat dengan kehidupan saya di masa lalu. Ketika saya masih SMP, ya masih SMP kelas 3. Setelah saya membaca TOR yang diberikan kepada saya untuk materi pada kesempatan hari ini, saya membaca pendahuluan ini, saya teringat ketika saya masih SMP kelas 3. Perlu diketahui bahwa dari kecil saya ini bukan beragama Buddha, tetapi saya menganut agama Muslim. Tetapi di dalam perjalanan yang saya alami, sesuai dengan apa yang mungkin di sini dituliskan oleh panitia terkait pendahuluan ini, banyak hal yang terjadi di dalam diri saya, di dalam batin saya, di dalam pikiran saya terkait hal ini. Mengapa? Ya tentu yang namanya anak masih SMP kelas 3 itu adalah bagaimana ia menemukan jati diri. Belum benar-benar mengenal diri, sehingga berproses di dalam kancah yang seperti apa yang disebutkan di dalam pendahuluan ini. Nah, ketika kelas 3 SMP, saya terus mencari dan mencoba untuk menemukan jati diri saya. Untuk itu, karena saya melihat bahwa banyak saudara saya juga yang beragama Buddha, untuk itu saya mencoba untuk belajar tentang agama Buddha. Karena pada saat kelas 3 SMP itu, saya mencoba untuk memahami, ternyata ayah saya itu tidak pernah mau masuk ke dalam masjid, misalkan begitu. Ya. Jadi saya merasa heran, kenapa hal itu terjadi? Nah, ketika saya mencoba untuk mencari tahu, ternyata keyakinan bapak saya masih beragama Buddha. Karena ternyata dulu beliau pernah beragama Buddha. Nah, dari hal itu saya punya keinginan untuk belajar agama Buddha. Jadi kelas 3 SMP itu saya mencoba untuk rajin di kedua tempat ibadah. Bukan hal yang mudah, saya juga sering dicaci maki, dicela, dimarahi dan sebagainya. Tetapi entah kenapa rasa ingin tahu itu begitu luar biasa. Seperti ingin menemukan jati diri saya. Ketika di dalam perjalanannya, saya menjadi semakin cocok ternyata. Ketika saya mulai, mungkin misalkan 3 hari saya rajin ke A, lalu 3 hari saya rajin ke B, kok semakin condong ke yang B misalkan begitu. Nah akhirnya saya bertekad, setelah lulus SMP saya ingin sekolah di sekolah beragama Buddha. Jadi di Bandar Lampung itu ada sekolah khusus untuk agama Buddha. Nah, lalu saya mencoba berbicara dengan ayah saya bahwasanya, Bapak saya mau sekolah di sekolah Buddhis. Bapak saya dalam diamnya mendukung saya dan mencoba untuk mendaftarkan saya di sekolah Buddhis. Dari situ saya benar-benar mulai belajar beragama Buddha, dan tentu dari hal itu juga saya mengenal seorang samanera, seorang biku, dan malah bisa jadi biku sampai saat ini. Ini adalah hal yang
pengalaman saya begitu luar biasa. Tetapi bukan hal yang mudah. Tentu banyak cacian, banyak makian, banyak hal-hal atau celaan dan sebagainya dari masyarakat terhadap saya. Bahkan setelah dari hal itu terjadi dalam kehidupan saya tidak pernah merasa down, tetapi justru saya bertekad di dalam hati saya mengatakan bahwa suatu saat saya akan membuktikan. Dengan perjuangan saya itu dari SMP hingga sampai SMA, saya berhasil memindahkan kedua orang tua saya dan adik-adik saya ikut masuk beragama Buddha. Dengan satu syarat, saya bisa mengenakan jubah ini. Nah, hal ini terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin juga ini bisa memberikan sedikit inspirasi sebagai pembuka untuk para sahabat, para pemuda dan pemudi yang ada di wihara Cetya Buddha Prabha ini sendiri. Nah, jadi dari pendahuluan itu ada beberapa hal yang saya petik, yaitu bagaimana agar kita dapat mengenal diri. Yang kedua adalah bagaimana agar kita dapat mencintai dan mensyukuri segala apapun yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah bagaimana agar kita dapat membahagiakan diri sendiri dan tidak terbebani oleh pandangan dan perkataan orang lain. Dan tentu ini kalau dari kisah saya, ini juga sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Terkait dengan bagaimana pandangan dan perkataan orang lain terhadap saya ketika saya memilih untuk menjadi siswa Buddha. Bukan hal yang mudah, tetapi kembali lagi bahwa kita harus punya prinsip hidup, kita harus punya tekad yang kuat untuk menjalani kehidupan kita. Nah, baik, sebenarnya ketika kita mulai menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, dan kita mulai untuk mempelajari dan mempraktikkan Dharma, sesungguhnya di situ kita sudah mulai untuk mengenal diri kita. Artinya ketika Anda merasa yakin, ketika Anda sudah berada di dalam 3 perlindungan, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha, sesungguhnya Anda sudah mulai mengenal diri Anda. Seharusnya. Hal ini terjadi dalam kehidupan saya seperti kisah tadi, yang dimana saya dari agama yang lain, dari agama A misalkan, menuju kepada agama B, yaitu agama Buddha ini. Ketika saya mempelajari Dharma itu dengan baik, saya mencoba untuk menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dari saat itu saya mencoba untuk memulai mengikuti, bahkan ikut serta melatih diri menjadi seorang samanera 13 hari, menjadi seorang samanera 10 hari, 1 minggu, dan sebagainya. Saya benar-benar ketika mulai mengenal ajaran Buddha, mulai saat itu juga saya mau untuk mempraktikkan Dharma. Dan sesungguhnya Dharma yang diajarkan oleh Guru Buddha adalah Dharma yang menuntun kita, membimbing kita untuk jauh lebih bisa mengenal diri kita. Salah satunya seperti praktek sila misalkan, atau praktek konsentrasi, melatih, meditasi, dan sebagainya. Upaya kita bertekad untuk mempraktekkan Dharma itu adalah upaya juga untuk kita bisa jauh lebih mengenal diri kita dan bersahabat dengan diri kita sendiri. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan saya pada saat itu ketika saya masih SMP dan mulai masuk SMA. Jadi 2006 saya masuk SMA, saya mulai mengenal agama Buddha. Yang disebut dengan meta itu cinta kasih, ya 2006. Tetapi saya tidak hanya sekedar mengatakan meta itu cinta kasih, tapi bagaimana saya berupaya ketika saya tahu bahwa Guru Agung Buddha mengajarkan tentang cinta kasih yang universal tanpa membedakan. Artinya mulai saat itu saya berupaya untuk mencintai diri saya sendiri, juga mencintai orang lain. Tadi Ketua Pemuda mengatakan bahwasanya Guru Buddha mengajarkan Dharma itu agar kita juga mampu mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain atau makhluk lain. Saya rasakan bahwasanya itu adalah hal yang benar dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Setelah atau mungkin ketika saya mulai mengenal ajaran Buddha dan saya mulai mempelajari Dharma, bahkan mengenakan jubah ini, setiap bangun pagi saya mulai mencoba untuk bercermin diri. Jadi ketika bangun pagi,
saya berdiri, berada di depan cermin, saya mengatakan, Badranata, aku mencintaimu apa adanya. Kenapa hal itu saya lakukan? Loh, Bante seperti orang kurang waras ya berarti kalau begitu. Bukan begitu. Saya analogikan bahwasanya ketika teman-teman sekalian, misalkan ketika Jeffrey tiba-tiba senang dengan wanita, salah satu wanita misalkan. Lalu Jeffrey nembak wanita itu, ya kan? Mengatakan bahwa Jeffrey mencintai wanita itu. Dan cinta itu diterima. Kira-kira kalau saya tanya Jeffrey, ketika cintamu diterima oleh wanita itu yang kamu sukai, senang atau tidak, Jeffrey? Terima kasih Bante. Jadi kalau saya pastinya senang Bante. Senang ya? Iya. Pasti senang. Ketika kamu merasa senang karena cintamu diterima, apa yang akan kamu lakukan? Dari saya sendiri mungkin memulai hubungan yang baik. Satu, Terutama memulai hubungan yang baik, benar. Lalu ingin berupaya untuk menjadi yang terbaik untuk wanita yang kamu cintai. Yang tadinya bajunya kucel, jadi pingin rapi. Yang tadinya rambutnya gondrong, jadi pingin rapi. Yang tadinya tidak wangi, pingin jadi wangi. Benar tidak? benar Bante. Benar. Demikian juga dengan diri kita. Terkadang kita lupa selalu mencintai orang yang ada di luar diri kita. Tetapi kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Maka sesungguhnya juga perlu bagi kita untuk mengatakan bahwa Badranata, aku mencintaimu apa adanya. Jadi ketika aku mengungkapkan bahwa aku mencintai diriku, artinya aku berusaha untuk bersahabat dengan diriku, aku akan mengenal diriku lebih dalam, dan aku akan membawa diriku menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku akan berupaya menjaga dan merawat diriku untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Begitu. Nah, dengan demikian, ketika kita sudah mulai bisa mencintai diri kita, untuk mencintai orang lain itu jauh lebih mudah. Nah, ini juga salah satu upaya bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Ketika kita sudah mulai ya menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena Buddha adalah yang telah sadar, yang bangun, tidak lengah. Saya katakan begitu. Dharma dan ajaran Buddha yang mengajarkan, ya, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk memiliki hiri dan otapa, bagaimana kita menjadi pribadi yang malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Sangha adalah bagaimana beliau adalah perkumpulan para biku dan bikuni di mana memiliki sifat yang mudah dilayani, juga patut dihormati dengan sifat-sifat luhurnya. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya mampu untuk kita terapkan di dalam diri kita. Dengan demikian, kita berupaya untuk jauh lebih bisa mengenal diri kita, bersahabat dengan diri kita sendiri. Jika kita katakan terkait dengan mengenal diri, bahwa diri sendiri atau diri kita ini terdiri dari dua hal, yaitu batin dan jasmani. Ya, kita terdiri dari batin dan jasmani yang berada di dalam 5 kelompok kemelekatan. Pancaskanda di sini dikatakan bahwasanya ada bentuk, ya, rupa kanda, ada wedana, perasaan, ada sanya, pencerapan, ada bentuk-bentuk pikiran, juga ada kesadaran. Sebagai manusia terdiri dari perpaduan unsur, yaitu batin dan jasmani. Perpaduan ini. Bentuk Batawi Apoti Juwayo yang biasa kita kenal ya, ada unsur padat, unsur api, unsur cair, ada unsur udara yang membentuk kehidupan kita ini. Maka sebenarnya kita harus mulai mengenal diri kita. Dari hal ini kita juga harus sadar, ketika badan kita panas, terlampau panas, oh berarti aku sakit, kurang sehat, aku harus istirahat, aku harus minum obat, aku harus minum vitamin. Ketika aku pilek, oh ya berarti unsur cairnya semakin banyak melampaui batas, sehingga aku harus mulai, berarti aku sakit, aku kurang sehat, aku bisa untuk
mencoba menyembuhkan atau mengobati atau merawat diriku dengan sebaik mungkin. Karena kita juga punya kesadaran. Nah, hal seperti ini juga perlu untuk kita lakukan dan kita ketahui bersama. Nah, selanjutnya, mengapa kita dilahirkan? Ya, mengapa kita dilahirkan? Bahwasanya di dalam kehidupan kita, kalau kita bersahabat terhadap diri kita juga mengenal diri kita. Di dalam diri kita ini ada 3 akar racun. Ada loba, dosa, dan moha. Yang disebabkan dari 3 pintu karma ini. Pikiran, ucapan, dan tindakan. Maka kita juga harus mulai mengenal diri kita ini. Dari mengapa kita dilahirkan. Artinya di dalam setiap diri manusia itu diliputi dari loba, serakahan, dosa, kebencian, dan moha, itu kebodohan. Dari ketiga hal ini, tentunya kita harus tahu bahwa inilah yang menjadi sebab mengapa kita dilahirkan di dunia ini. Yang pertama diawali dari adanya awija, ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan inilah yang menjadi sebab mengapa kita juga dilahirkan di dunia ini. Ya, karena dengan adanya ketidaktahuan akan sesuatu hal yang benar atau yang tidak benar, maka hal ini akan menjadi sebab bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terampil melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Dari adanya awija, maka muncul sankara, bentuk-bentuk pikiran. Dari bentuk-bentuk pikiran yang berbagai macam hal, maka timbul kesadaran. Dari kesadaran timbul nama dan rupa tubuh jasmani ini. Dari nama dan rupa muncul landasan indera, muncul kontak atau pasa, perasaan, keinginan, kemelekatan, ya, proses menjadi jadi kelahiran dan jarak marana, usia tua, sakit, dan kematian itu sendiri. Kehidupan kita ini berproses, para sahabat ya sekalian, bahwasanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, setiap makhluk yang terbentuk, yang dilahirkan, yang tercipta pasti mengalami proses usia tua, sakit, dan kematian. Dan ini perlu kita pahami, anicca, hukum ketidakkekalan ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya sudah sepatutnya bagi kita untuk memulai lebih mengenal diri kita, lebih mampu untuk bersahabat dengan diri kita sebelum kita bersahabat dengan orang lain. Maka kenapa kita dikenalkan dengan ajaran Buddha, kita harus belajar Dharma, kita harus melaksanakan praktik Dharma dalam bentuk meditasi, adalah upaya agar kita mampu untuk mengenal diri kita lebih dalam. Karena apa? Ketika kita sudah mampu mengenal diri kita lebih dalam, kita tahu apa yang kita butuhkan. Kita tahu kekurangan apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita juga tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Tentunya adalah hal-hal yang membawa manfaat bagi diri kita, juga bagi orang lain. Nah, ini hal yang tentunya perlu untuk kita perhatikan bersama agar kita ini mampu mengenal diri kita lebih dalam. Nah, di dalam Dhamma juga Guru Buddha memberikan sebuah renungan yang tentunya perlu untuk terus kita lakukan. Bahwasanya kita sebagai manusia itu akan mengalami istiwa, saya katakan tadi adalah anicca, ya, mengalami proses perubahan. Lalu di bagian kedua ini adalah kita ini adalah pemilik karma sendiri, pewaris karma, lahir dari karma sendiri, berhubungan dengan karma sendiri. Artinya ketika kita berusaha untuk mengenal diri kita, mengapa aku seperti ini? Ini adalah bagian dari karma kehidupan kita di masa lalu. Dan kita adalah pewaris karma dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, masa lalu. Demikian juga kelahiran kita saat ini. Di sini ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang pandai, dan sebagainya bermacam-macam. Ya, tentunya semua berhubungan dengan karma masing-masing. Artinya kita juga harus tetap merasa bangga, merasa bahagia, dan merasa puas atas kehidupan saat ini. Karena apa? Dengan berbagai kriteria, dengan berbagai hal yang kita miliki saat ini, kita mampu terlahir sebagai manusia, kita juga mampu mengenal ajaran Buddha.
Ini sesungguhnya yang juga perlu untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Selanjutnya, terlindung oleh karma sendiri, apapun karma yang dibuat, bahwasanya baik atau buruk itulah yang akan diwarisi. Nah, artinya kalau Anda bertanya siapa aku, Anda adalah pewaris dari karma. Kenapa ada di dunia ini? Karena aku dilahirkan dari karmaku sendiri. Ya, kenapa hidupku seperti ini? Ya karena Anda berhubungan dengan karmamu sendiri. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu kita merasa sedih, merasa kecewa atas kehidupan ini. Lah untuk apa? Karena ini adalah bagian dari apa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mengetahui atas kehidupanku saat ini adalah bagian dari apa yang sudah aku lakukan di masa lalu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana aku bertekad dalam kehidupan saat ini, dan aku mensyukuri atas kehidupanku saat ini, aku berterima kasih atas kehidupanku saat ini, dan selanjutnya aku akan melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupanku saat ini demi masa depan yang lebih baik lagi. Ini yang tentunya perlu diperhatikan dan perlu untuk kita renungkan bersama agar kita mulai saat ini bisa mengenal diri lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya Buddha juga memberikan nasihat kepada Biku Ananda pada saat itu juga untuk menjadikan diri sendiri dan dharma sebagai pulau dan sebagai pelindung bagi diri sendiri. Selanjutnya juga di sini dikatakan bahwa oleh diri sendiri perbuatan buruk dilakukan, oleh diri sendiri seseorang terkotori, dengan cara yang sama oleh diri sendiri perbuatan buruk ditinggalkan, dan oleh diri sendiri pula seorang tersucikan. Nah, jadi kita jangan pernah merasa khawatir, gelisah, mengalami ketakutan, dan merasa kecewa terhadap diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, itu tidak ada artinya. Karena sesungguhnya semua itu berawal dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Artinya yang menentukan baik atau tidak baik itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, untuk itu saat ini kita harus merawat diri. Kita harus mulai untuk mencintai diri sendiri. Seperti tadi yang disampaikan oleh ketua pemuda kita ya. Kita berupaya untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai makhluk lain ataupun orang lain. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain sebelum kita bisa mencintai diri kita sendiri. Maka tidak salah kalau sering timbul permasalahan, timbul konflik di antara mereka yang menjalin hubungan atau menjalin rumah tangga. Karena apa? Karena mereka hanya mencintai orang lain yang berada di luar diri tanpa menyadari bahwa dirinya juga membutuhkan rasa cinta dari diri sendiri. Jadi mulai saat ini, para sahabat, ketika ingin mengenal diri lebih dalam, maka mulailah untuk mencintai dirimu sendiri. Ya, berikan kasih sayang terhadap dirimu sendiri, berikan perhatian terhadap diri sendiri. Dengan demikian, Anda akan mengerti apa yang Anda butuhkan sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Ya, sehingga Anda bisa jauh lebih damai, lebih sehat, bisa jauh lebih bahagia di dalam menjalani kehidupan kita yang singkat ini. Nah, selanjutnya kita berupaya. Setelah mampu mengenal diri, kita juga berusaha untuk mencintai dan mensyukuri hidup kita ini. Ya, karena kenapa perlu harus disyukuri? Karena dikatakan bahwa hidup ini tidak kekal. Hidup ini berubah dan terus berproses. Rasanya baru kemarin saya masih jadi gabi, sekarang sudah muda-mudi. Rasanya baru kemarin saya muda-mudi, lah kok sekarang sudah berumah tangga. Rasanya baru kemarin saya berumah tangga, lah kok sekarang sudah punya cucu, sudah tua, rambutnya sudah putih, dan sebagainya. Hidup itu berjalan begitu sangat cepat. Ya, maka kita juga perlu untuk mencintai dan mensyukuri hidup kita ini. Di dalam Dhamma juga di sini disampaikan bahwa sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit hidup sebagai manusia, sungguh sulit dapat mendengarkan ajaran Buddha, begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Di dalam kehidupan saat ini, mengapa kita pantas untuk mencintai dan mensyukuri hidup kita? Karena kita sudah mampu terlahir sebagai manusia, yang dikatakan oleh Guru Buddha bahwasanya sungguh sulit terlahir sebagai manusia.
Juga di sini dikatakan bahwa hidup sebagai manusia juga sulit, tetapi pada kenyataannya kita sudah mampu melewatinya meskipun sulit. Selanjutnya juga kita mampu mengenal ajaran Buddha, mendengarkan ajaran kebenaran. Jadi kita tidak hanya mengenal atau tidak hanya terlahir sebagai manusia, kita tidak hanya mengenal ajaran Buddha, tidak hanya mendengar ajaran Buddha, bahkan kita juga mampu dan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan Dharma itu. Jadi poin ini sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita refleksikan ke dalam diri kita ini. Agar kita mulai mau untuk mencintai diri dan mensyukuri diri. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Tidak terlepas dari masalah. Ya, ada untung, ada rugi, ada dipuji, ada dicela, dan sebagainya. Inilah kehidupan. Dualisme kehidupan yang tidak dapat kita hindari. Nah, untuk itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya untuk mencintai dan mensyukuri atas kehidupan yang masih kita dapatkan hingga sampai saat ini. Kalau kita mulai mau mengingat kembali 2 tahun yang sudah terlewati di masa-masa sulit yang begitu luar biasa, mungkin banyak di antara kita yang tidak terselamatkan. Mungkin saudara-saudari kita, atau mungkin teman-teman kita, atau juga bagian dari keluarga kita, atau mereka yang tidak kita kenal. Kalau kita lihat di sosial media dan di berita-berita yang lain, banyak sekali mereka yang tidak dapat terbebas dari masa sulit itu, di masa pandemi itu. Tetapi hingga sampai saat ini, kita masih mendapatkan kehidupan. Kita masih punya kesempatan kehidupan. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk memiliki kesiapan mental. Salah satunya adalah berupaya mencintai dan mensyukuri atas kehidupan yang masih kita dapatkan hingga sampai saat ini. Ingat bahwa terlahir sebagai manusia itu sulit dan sungguh-sungguh sulit, tetapi Anda sudah mampu menjadi seorang manusia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencintai diri, juga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang sudah kita dapatkan. Ya, bahwasanya di sini disampaikan segala sesuatu yang terkondisi terbentuk dari berbagai unsur akan mengalami perubahan tidak kekal. Sudah jelas. Ya. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih punya tenaga, selagi kita masih hidup di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Kita punya cita-cita, setiap manusia punya harapan, punya impian yang ingin dicapai. Maka selagi kita masih hidup, selagi kita masih punya tenaga, selagi kita masih bisa bernafas, maka tidak ada yang tidak mungkin. Pasti kita bisa meraihnya, pasti kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Dan pasti kita juga bisa mampu memperbaiki diri kita, menata diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya cukup menyadari bahwasanya ketika SMP itu dengan berbagai hujatan dan sebagainya, saya berpikir bahwasanya aku bertekad suatu saat akan saya buktikan. Tapi dengan ungkapan itu saya punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk berupaya agar aku bisa membuktikan kepada mereka. Sehingga ungkapan-ungkapan yang menyakitkan yang terdengar di telinga itu dapat tersembuhkan. Nah, dengan upaya dan semangat yang begitu luar biasa untuk terus belajar dan mempraktekkan, ternyata itu juga bisa dibuktikan. Karena perubahan itu sendiri jangan diartikan hanya dalam konteks kematian, kesedihan, kehilangan, hal-hal yang menyakitkan, itu disebut sebagai anicca. Tidak hanya itu, tetapi prestasi, ya, prestasi, pencapaian sesuatu, ya, keberhasilan di dalam kehidupan itu juga disebut sebagai anicca atau perubahan. Nah, untuk itu kita semua juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini para sahabat ada satu syair yang sangat luar biasa menurut saya, yang saya sering sampaikan kepada umat Buddha,
bahwasanya barang siapa dengan jalan berbuat kebajikan dan meninggalkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan, maka ia akan menerangi dunia ini bagai bulan yang bebas dari awan. Jadi para sahabat, ketika kita merasa, ketika menarik nafas, aku berpikir, oh ya, aku masih hidup. Aku masih hidup. Aku juga mengenal Dharma. Maka barang siapa dengan jalan ini adalah Dharma, ajaran Buddha, ajaran kebenaran, mampu berbuat kebajikan. Selama kita masih hidup, merasa hidup, dan aku mau untuk berupaya melakukan kebajikan sesuai dengan Dhamma, dan menggunakan Dhamma, aku berupaya untuk meninggalkan perbuatan buruk sekecil apapun. Dengan demikian, kita akan mampu menerangi dunia ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Alangkah bermaknanya kehidupan kita, bagi diri kita juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, jika kita mampu menjadi penerang bagi mereka yang berada dalam kegelapan, menjadi jalan bagi mereka yang sedang tersesat, menjadi obat bagi mereka yang sedang sakit, menjadi air bagi mereka yang sedang kehausan, mampu menjadi makanan bagi mereka yang sedang kelaparan. Tentu kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang membawa kebermanfaatan, menjadikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi damai dan bahagia. Ini yang tentunya juga perlu untuk kita renungkan bersama. Selanjutnya di sini disampaikan bahwasanya tadi usia ini ulang tahun yang ke-30 berapa tadi 38 kalau tidak salah ya. Jadi usia ini 38 dibilang muda ya muda, dibilang agak tua ya belum tua, tetapi harusnya semangat itu masih ada. Semangat itu masih membara untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi pribadi yang semakin lebih baik dan menjadi pribadi yang semakin berkualitas untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Tetapi juga di usia 38, kalau kita berpikir dalam kehidupan saat ini, di era modern ini, di era digital ini, banyak orang yang mulai sakit-sakitan ya di usia 38 itu. Entah kolesterol, entah stroke, dan sebagainya, banyak sekali. Maka saya berpikir bahwasanya di usia yang tidak muda lagi ini, meskipun semangatnya luar biasa, tetap kita harus waspada. Eling lan waspada. Ya, kita harus sadar bahwasanya kesehatan juga penting di dalam kehidupan kita. Maka di sini saya ambil petikan bahwasanya kesehatan adalah keuntungan yang paling besar dibandingkan keuntungan yang lainnya. Maka ketika kita merasa mencintai diri, kita merasa bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan diri kita, maka kita harus merawat, memperhatikan bahwasanya tubuh jasmani ini sebagai rakit yang mampu membawa kita ke pantai seberang. Usahakan rakit ini kuat, usahakan rakit ini sehat, siap untuk digunakan berlayar, ya, menghadapi ombak, menghadapi badai dan sebagainya. Maka kehidupan kita itu juga harus menjaga. Ya, kesehatan itu penting. Kesehatan itu tidak hanya kesehatan jasmani, tapi juga harus kesehatan mental perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Lalu kepuasan, merasa puas, ya, atau kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, ya, atau bisa dikatakan harta yang paling berharga dibanding harta yang lainnya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tapi kita tidak pandai merasa puas, maka kita akan selalu kurang, dan kurang. Kita akan terus mencari, dan mencari. Tidak akan ada habisnya. Dan itu sangat melelahkan. Nah, untuk itu, sebagai siswa Buddha di usia yang ke-38 ini, kita harus berupaya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih sehat secara mental dan jasmani. Juga kita harus mampu merasa puas, pandai bersyukur, dan berterima kasih atas kehidupan yang sudah kita dapatkan ini loh. Lalu, kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Menjaga kepercayaan, menjaga moralitas, ini juga sangat penting untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita, juga untuk mencapai tujuan akhir kita sebagai siswa Buddha, yaitu
mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Nah, selanjutnya adalah cara membahagiakan diri. Kalau tadi kita berupaya untuk mengenal diri, bagian pertama. Yang kedua, kita berupaya untuk mencintai diri dan mensyukuri atas kehidupan kita, maka kita juga tidak lupa bagaimana cara membahagiakan diri. Kalau kita sudah mengenal diri, mencintai diri, dan bersyukur, maka Guru Buddha juga menyajikan terkait dengan cara membahagiakan diri. Ya. Yang perlu diingat untuk kita bisa membahagiakan diri, di sini ada satu petikan bahwasanya walaupun seorang itu hidup 100 tahun tapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik hidup sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Nah, untuk bisa bahagia, kita juga harus semangat, tidak boleh malas. Ya, tidak boleh malas, kita harus punya semangat untuk berjuang. Ya, karena tentunya Guru Buddha untuk mencapai pembebasan, untuk mencapai tingkat kebudayaan, beliau juga harus meninggalkan keluarga, ya, sebagai seorang petapa Gautama, ya, bahkan dikatakan 6 tahun sengsara di hutan Urwela, itu bukan hal yang mudah. Kita saja baru duduk 5 menit, 10 menit pinggangnya sudah encok. Tapi kalau sudah nonton drakor, duduk 1 jam, bahkan hampir sampai pagi, tidak encok-encok, tidak ngantuk-ngantuk. Heran. Kalau suruh baca buku, belajar Dharma, dengar Dharma, ngantuk. Belum 1 jam. Tapi kalau buka WhatsApp, buka YouTube, buka Twitter, buka Facebook, kok nggak ngantuk-ngantuk, heran. Sebelum baterainya habis, kadang masih dicolok lagi sambil dicas. Wah, ada apa ini? Ya, mengapa bisa begitu? Nah, ini boleh ditanyakan terhadap diri kita. Maka kita harus punya semangat. Semangat itu apa sih? Ya semangat untuk membina diri, menata diri, berjuang untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Di dalam Patakama Sutta, Guru Buddha menyampaikan terkait dengan 4 keinginan yang dicita-citakan oleh umat rumah tangga di dunia ini. Hal ini disampaikan karena Anathapindika bertanya tentang 4 keinginan atau 4 hal yang dicita-citakan atau yang diharapkan, didambakan oleh umat rumah tangga. Tentunya karena ingin mencapai atau memperoleh kebahagiaan sebagai umat rumah tangga. Maka di sini Guru Buddha menyampaikan bahwasanya, ada, yaitu menjadi kaya. Terus memiliki reputasi yang baik dalam kehidupan masyarakat. Sehat dan berumur panjang, kata Sang Buddha. Dan setelah kehidupan berakhir atau setelah meninggal, masuk surga. Nah, kalau hidupnya begini ya, bahagia tidak kira-kira? Ya, menjadi kaya, reputasinya baik, sehat dan panjang umur, setelah meninggal masuk surga. Bahagia sekali. Lalu Anathapindika bertanya kepada Buddha, ada caranya nggak Buddha untuk mencapai 4 hal ini? Oh ada. Bagaimana caranya? Oh ternyata di sini ada 2 hal. Ada kebahagiaan duniawi, juga ada kebahagiaan spiritual. Kita mau pilih yang mana ini teman-teman? Karena semua ingin bahagia. Oh ya kebahagiaan duniawi dulu lah. Aku kan masih muda Bante. Ya, Bante nggak apa-apa yang spiritual. Karena aku ingin jadi samanera. Habis itu ingin jadi biku Bante. Tinggal di Jogja. Boleh juga. Ya, kebahagiaan duniawi pertama adalah utara sampada, rajin dan semangat. Harus ada semangat ya. Wiriaknya, wiriak baleni kekuatan semangat itu juga penting sekali. Rajin dan semangat. Ya, bekerja dan sebagainya. Araka sampada, waspada dalam menjaga harta. Ketika Anda sudah bekerja, mendapatkan hasil, harus menjaga apa yang dimiliki. Tidak boleh boros. Ya, harus dijaga dengan baik. Lalu memiliki sahabat yang baik. Ya, bukan kita pilih-pilih ya di dalam kehidupan ini terhadap sahabat, tapi kita juga bisa memilah, bisa memperhatikan, bisa melihat bahwasannya ketika kita bergaul dengan mereka yang dungu, tentunya sulit untuk kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Tapi ketika kita bergaul dengan mereka yang bijaksana, maka tentu kita bisa menjadi seorang yang juga bijaksana. Nah untuk itu, kalyanamitta atau sahabat yang baik juga sangat diperlukan untuk meraih kebahagiaan duniawi. Selanjutnya adalah samajjiwita, hidup sesuai pendapatan. Ya. Keinginan manusia itu memang tidak terbatas.
Ya, kita ingin beli handphone baru, ingin beli laptop baru, ingin beli mobil baru, ingin beli rumah baru dan sebagainya, ya. Atau ingin punya pasangan baru mungkin yang muda-muda ini. Tapi kita juga harus melihat ke belakang, lihat kantong kita dulu. Kira-kira cukup atau tidak. Hidup itu jangan asal gengsi saja, tapi kita juga perlu hidup sesuai pendapatan kita. Maka harus menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak boleh overhead ya, tidak boleh overdosis lah begitulah. Jadi harus hidup yang sederhana. Dengan demikian kita mampu mulai kebahagiaan duniawi. Tapi sebaliknya ternyata di sini juga guru Buddha mengajarkan terkait dengan kebahagiaan spiritual. Nanti Anda boleh keduanya dipraktikkan. Bahwasanya di sini untuk mulai kebahagiaan spiritual, Sang Buddha memberikan 4 hal terkait untuk memulai 4 hal tadi yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh umat rumah tangga, itu agar menjadi kaya, reputasi yang baik, sehat dan usianya panjang, dan ketika meninggal masuk surga. Wah, bahagia sekali rasanya. Hidup itu lengkap kalau kita bisa mencapai atau memulai 4 hal itu. Yang pertama adalah sada sampada, menyempurnakan keyakinan. Saya katakan di awal, untuk bisa mengenal diri adalah bagaimana ketika kita mampu menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita harus berupaya untuk menyempurnakan keyakinan itu. Dengan bagaimana caranya? Ya mempraktikkan dharmanya. Setia kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Setia kepada wihara Buddha Praba. Bersama-sama belajar di wihara. Karena apa? Ya kita memang dari situ. Ini yang penting diperhatikan. Selanjutnya sila sambada, menyempurnakan sila. Anatapindika, setelah mengenal ajaran Buddha dan menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, selain beliau setia kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, beliau juga mau untuk mempraktikkan Dharma, beliau juga mempraktikkan sila dengan baik. Menyempurnakan moralitasnya, bahwasanya setiap tidak tanduk anatapindika, di dalam kehidupannya tidak pernah menjadi sebab makhluk lain menderita. Kalau kita ingin hidup bahagia di atas penderitaan makhluk lain, tentu sulit. Tapi ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita juga bisa membahagiakan diri kita. Atau kita bisa membahagiakan diri kita, juga kita mampu membahagiakan orang lain. Sama seperti tadi yang disampaikan, bahwasanya ketika kita mampu mencintai diri kita, kita juga bisa mencintai orang lain. Ketika kita sudah mampu membahagiakan diri kita juga mampu membahagiakan orang lain. Sila sampada. Lalu selanjutnya caga sambada, menyempurnakan kedermawanan, kemurahan hati. Kita tahu bahwasanya Anatapindika adalah saudagar kaya, orang yang sangat kaya pada masanya. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, penyokong para biku, ya. Lalu juga sebagai penyokong fakir miskin. Namanya aslinya adalah Sudata. Ketika dia memang gemar menyokong fakir miskin, menyokong kehidupan sangga, maka diberi gelar Anatapindika, yang artinya adalah penyokong fakir miskin. Jaga sampada, menyempurnakan kedermawanan. Selanjutnya adalah panya sampada, menyempurnakan kebijaksanaan. Kita tahu dari awal kita sudah membahas bahwa hidup ini anicca. Hidup ini tidak kekal. Hidup ini berubah. Terus berproses. Berproses hidup ini. Hidup ini juga diliputi oleh duka, penderitaan, ketidakpuasan. Nah, untuk itu kita juga harus mulai untuk menyadari, harus memiliki kebijaksanaan sehingga kita mulai mau punya semangat untuk belajar dan berlatih dharma. Maka dengan adanya sada, keyakinan yang kuat, ya, kesempurnaan keyakinan menghancurkan keraguan-raguan di dalam diri kita, wicikicca. Dengan demikian kita mampu untuk memperoleh kesehatan mental kita. Selanjutnya bahwa sila sambada, kesempurnaan sila, juga tentunya dengan moralitas yang baik dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mulai kemasyuran atau reputasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin juga dengan teman-teman kita, sehingga tidak memiliki pandangan-pandangan yang keliru terhadap kita, karena moralitas kita baik. Selanjutnya kemurahan hati. Kemurahan hati ini, kedermawanan ini, akan memberikan kesehatan dan usia panjang di dalam kehidupan kita juga. Selanjutnya panya sampada, kebijaksanaan inilah dengan adanya pengetahuan yang benar, pengertian yang benar terhadap hakikat kehidupan, sehingga kita mampu menggunakan jalan dharma ini untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian kita akan dapat terlahir di alam surga. Nah,
Jadi keempat hal ini akan menuntun Anda, membimbing Anda untuk memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan duniawi ataupun kebahagiaan secara spiritual. Nah, selanjutnya, yang terakhir adalah 4 syarat mencapai keberhasilan. Tentu dari hal itu juga kita bisa mencapai kebahagiaan dan keberhasilan, tapi juga tentu anak-anak muda ini juga tadi disampaikan harus kreatif, harus lebih mau untuk berjuang kembali. Maka ada 4 syarat untuk mencapai keberhasilan itu. Kata Sang Buddha di sini ada canda, wirya, cita, wimangsa. Ini yang tentu perlu untuk kita perhatikan. Ya, untuk perlu kita perhatikan. Pertama adalah canda. Untuk mencapai segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dari pendahuluan tadi begitu banyak masalah yang miris menurut saya anak-anak muda di zaman sekarang. Maka menurut saya ketika kita sudah mulai mengenal Dharma, ingin belajar Dharma, atau ketika Anda sudah mulai menggeluti pekerjaan Anda, maka yang pertama harus memiliki canda, kemauan, atau mungkin rasa senang di dalam menjalankan atas apa yang Anda miliki, yang Anda kerjakan. Maka pertama adalah kemauan dulu. Anda memiliki kemauan, memiliki rasa senang di dalam menjalankan atas apa yang sedang Anda jalankan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, ketika kita punya kemauan, ketika kita merasa senang, maka ada wirya yang semangat. Semangat apa? Semangat untuk mencoba, ada keuletan untuk terus melakukan sesuatu, terus dan terus. Tidak mudah menyerah artinya. Ya, wirya, semangat ini. Meskipun gagal, meskipun sulit, meskipun penuh dengan masalah, tapi karena ada kemauan, ada rasa senang, tumbuh wirya, semangat yang betul betul, maka aku akan mencoba kembali, dan mencoba kembali. Tidak ada kata menyerah. Kita harus terus punya semangat, juang. Dengan adanya semangat yang betul luar biasa, maka yang ketiga adalah kita akan muncul cita, kesadaran. Setiap manusia itu punya kesadaran atau pikiran manusia. Kita juga bisa gunakan kesadaran ini sebagai upaya. Kita gunakan sebagai upaya. Jika dengan satu langkah ini aku mengalami kesulitan, maka ada pilihan langkah berikutnya yang tentunya bisa jauh lebih mudah. Di zaman era digital seperti ini, semua hal itu bisa lebih dipermudah. Bisa lebih dipermudah. Untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita bisa jauh lebih mudah. Maka kita harus memanfaatkan pikiran kesadaran ini tidak hanya untuk berprasangka yang tidak baik, tapi gunakan untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yaitu digunakan untuk mengupayakan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan mudah, dengan baik, dan memberikan manfaat. Yang terakhir adalah wimangsa, evaluasi atau introspeksi diri. Nah, dari ketiga itu, bagian yang keempat adalah kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan. Untuk mengenal diri bersama orang lain dan sebagainya tadi, merasa tidak bahagia, merasa jenuh, dan sebagainya, maka yang juga perlu dilakukan terakhir adalah wimangsa. Kita harus introspeksi diri, kita harus evaluasi diri kita ini, apa yang salah, apa yang perlu untuk dibenahi, apa yang perlu untuk ditingkatkan. Dengan demikian, ketika kita mulai mau untuk evaluasi atau introspeksi diri ini, maka dari situ kita mulai untuk menemukan solusi-solusi untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dengan demikian, kita akan mampu benar-benar mengenal diri kita. Kita juga mampu untuk mencintai dan mensyukuri atas kehidupan yang kita miliki hingga sampai saat ini. Dan kita berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih bahagia. Hanya ini yang dapat sampaikan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk dalam sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Bante terlebih dahulu. Bante, apakah mekanismenya ingin
ditampung semua terlebih dahulu atau dijawab satu-satu, Bante? Kita langsung jawab saja. Langsung jawab saja. Baik, terima kasih, Bante. Oleh karena itu, sesi tanya jawab saya buka kepada para peserta yang ingin bertanya, mungkin dapat mengaktifkan fitur raise hand yang ada pada Zoom teman-teman semua. Kepada yang tidak bisa on mic, mungkin bisa dapat mengetik dari kolom chat, kemudian akan saya bacakan kemudian. Dipersilakan kepada para peserta. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya, Bante, biarkan saya yang dulu bertanya ya, Bante. Oke, boleh. Saya belum ada lihat nih yang raise hand. Baik, izinkan saya bertanya, Bante. Saya bertanya terkait tema kita, yaitu know yourself, love yourself with Buddhism. Benar, banyak sekali. Oh, ada pertanyaan nih, nanti saya tanyakan deh. Nah, jadi yang saya khawatirkan adalah kita nih insecure, Bante. Kita sebagai mahasiswa ataupun muda-mudi, baik dari umur 15 ke depan ya, sampai mungkin sudah 40-an, merasa tidak puas dengan apa yang setelah kita capai. Padahal tadi itu ada kepuasan yang harus kita penuhi. Gitu. Gimana sih cara biar kita tuh, kapan sih kita bisa merasa puas? Apakah kita harus semangat terus sampai benar-benar kita habis energinya, atau ada cara lain, Bante? Terima kasih, Bante. Sekian dari pertanyaan saya, mungkin sebagai pembuka. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pertanyaan sangat bagus sekali terkait bagaimana kita supaya bisa belajar menjadi pribadi yang pandai merasa puas. Ya, kalau tidak salah. Tentu kita harus ingat bahwasanya di dalam kehidupan ini, tadi diawali bahwasanya kita itu terlahir dari karma kita sendiri ya, berhubungan dengan karma kita sendiri. Dan tentu kita juga melihat bahwa di dunia ini tidak semuanya orang itu baik kondisinya. Tentu kita juga sering ketika kita berada di perjalanan, kita melihat mereka yang menjadi pengemis, menjadi orang yang serba kekurangan. Ketika kita berpikir saya ini masih kurang, ternyata ada yang jauh lebih kurang. Ketika saya ini mengalami kesulitan, ternyata ketika aku melihat di luar sana masih banyak yang mengalami kesulitan. Ketika aku merasa khawatir terhadap kehidupanku, ternyata di Ukraina sana masih banyak orang yang jauh lebih khawatir dalam kehidupannya. Ketika aku merasa bahwasanya aku belum memiliki, ternyata di luar sana juga masih banyak orang yang jauh lebih tidak memiliki. Nah, tentunya dari perenungan hal ini, kita akan jauh lebih bisa untuk menjadi pribadi yang pandai merasa puas dan tentunya bersyukur dalam kehidupan kita. Dan Guru Buddha juga di dalam dhammanya selalu mengajarkan bagian yang pertama, yaitu terkait dengan dana. Guru Buddha mengajarkan kita untuk melakukan kebajikan, membantu orang lain. Kita juga diajarkan untuk melepas atau merelakan atas apa yang kita miliki dengan cara berdana. Dengan kita mampu belajar berdana, sesungguhnya dengan melakukan dana itu kita berupaya untuk bisa membersihkan kekotoran batin di dalam diri kita. Karena dengan kita berdana, melakukan kebajikan, mampu menjadi salah satu upaya untuk mengingatkan kita bahwa kebajikan adalah tindakan yang baik. Dengan tindakan-tindakan yang baik ini, maka pikiran kita, kesadaran kita akan terkonsep dengan hal-hal yang baik. Ketika pikiran itu mengarahkan kepada hal yang baik, maka dia akan mempengaruhi batin kita ya ke arah yang jauh lebih baik. Artinya dengan kita mampu melepas, praktek berdana mengajarkan kita bahwa kita mampu untuk jauh lebih bahagia ketika mampu melihat orang lain juga bahagia karena tindakan kebajikan yang kita lakukan. Nah, dengan hal ini sesungguhnya saya yakin kisah atau cerita, renungan sedikit yang saya berikan ini akan mampu membawa kita pada bagaimana kita bisa menghargai atas kehidupan kita, juga kita menghargai atas apa yang kita miliki, dan tentu
kita akan selalu merasa puas meskipun sedikit yang sudah kita dapatkan. Tetapi hal itu kita dapatkan dari tindakan-tindakan yang benar, tindakan-tindakan yang bajik, dan yang sedikit itu mampu membawa saya ke arah yang lebih baik, yaitu bagaimana aku mampu berbagi, aku mampu melakukan kebajikan dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari sedikit yang saya berikan jawaban ini tentu akan membawa kita bagaimana kita harus bisa menjadi pribadi yang jauh lebih pandai merasa puas atas apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Jeffrey. Terima kasih atas jawabannya, Bante. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Felicia. Saya bacakan dari kolom chat. Bagaimana jika kita menganggap kalau kita sudah mencintai diri sendiri, tetapi terkadang kita tetap tidak percaya dan selalu menyalahkan diri sendiri. Apa itu berarti kita belum mencintai diri kita sendiri, Bante? Baik, pertanyaan juga ini sangat bagus ya. Bahwasanya kita harus juga menyadari bahwa hidup itu kan berubah. Tadi saya katakan hidup itu kan anicca. Ya, hidup itu berubah. Memang kita sudah berupaya mencintai diri. Bahkan guru Buddha saja sudah berupaya untuk mencapai kebudaan, untuk mencapai tingkat kesucian atau menjadi seorang Buddha. Ya tentunya dari hal itu saja guru Buddha masih mengalami kelabukan, masih mengalami sakit, juga masih mengalami kematian. Kita harus sadar itu. Demikian juga dengan kita. Kita ini manusia yang ibaratnya masih pemula, masih belajar. Sehingga ketika kita berupaya untuk mencintai diri kita, maka tidak menutup kemungkinan rasa cinta itu juga bisa pudar. Dan ketika kita benar-benar berupaya mencintai diri kita, terkadang hal itu juga mengarah kepada hal sebaliknya. Ketika kita melakukan kebajikan, tidaklah secara langsung kita akan membuahkan kebajikan. Tapi meskipun buahnya belum menjadi baik, tapi setidaknya hal yang tidak bajik itu mulai menjauh dan hal yang bajik sudah mulai mendekat. Maka jangan sampai kita merasa bahwasanya aku udah berupaya nih mencintai diriku, tapi kenapa kehidupanku masih seperti ini? Aku masih menderita, aku masih seperti ini. Sesungguhnya semua itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus berupaya dan mengupayakan kita tetap melakukan sesuatu yang bajik untuk mencintai diri kita. Ini yang bisa kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang instan. Bahkan mie instan saja perlu disobek dulu, dimasak dulu, direbus dulu. Nanti bumbunya juga harus dicampur dulu, diaduk dulu baru bisa dimakan. Kadang juga nggak bisa langsung dimakan karena masih panas kan, nunggu agak adem sedikit. Nah demikian juga dengan kehidupan kita begitu. Ya, semua membutuhkan proses, tidak ada yang semua langsung menjadi baik. Tapi yang perlu kita lakukan adalah tadi 5 keberhasilan tadi yang perlu diperhatikan. Itu bagaimana kita memiliki canda, rasa senang, kemauan untuk mencoba. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Semangatnya juga ditumbuhkan, diupayakan, menjaga pikiran dengan sebaik mungkin. Ya, ini yang harus berpikir terus yang positif. Yang namanya perubahan itu pasti terjadi. Yang namanya wedana, perasaan itu kadang 1 menit kita merasa senang, 1 jam kemudian kita merasa sedih. 1 jam saya merasa sedih, ternyata setelah itu saya merasa senang kembali. Inilah kehidupan yang tentunya harus kita pahami. Nah, dengan kita memahami hal itu, saya yakin dan percaya kita akan terus berupaya. Meskipun yang timbul, yang hadir ada sesuatu yang tidak baik, tetapi pada kenyataannya yang baik itu mulai menjauh dan hal-hal yang baik sudah mulai mendekati kita, dan sehingga pada saatnya kita akan memetik buah yang baik sesuai dengan apa yang sudah kita tanam. Itu saja, Jeffrey. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bante. Saya ucapkan ini kepada Kak Felicia apabila ada tanggapan akan saya bacakan kembali nantinya. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Kak Christine Chandra. Bante, saya ingin bertanya. Terkadang saya merasa bahwa dalam kehidupan ini saya selalu banyak hal yang buruk terjadi pada diri saya dan saya selalu merasa kurang. Bagaimana Bante agar saya dapat mensyukuri hal yang
ada dalam kehidupan dan diri jika menemui kondisi yang buruk. Oke, baik. Nah, Angulimala sejak kecil hingga sampai besar, bahkan hingga sampai dewasa, dia sudah diajarkan, didoktrin dengan hal yang tidak baik. Dia juga melakukan hal yang buruk. Beliau membunuh banyak orang, bukan hanya makhluk ya, banyak manusia yang dibunuhnya. Kalau dalam kisah itu 999, satu lagi adalah ibunya. Begitu kejamnya ia melakukan sebuah keburukan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Buddha, beliau setelah mendengarkan Dharma, merasa yakin, merasa mantap bahwasanya adalah sesuatu yang baik. Sehingga beliau bertekad untuk menjadi seorang biku. Ketika dia menjadi seorang biku, beliau menjalankan kebikuannya itu, latihannya itu dengan sebaik mungkin. Hingga pada saatnya beliau mampu mencapai pembebasan. Sehingga dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan meskipun dalam waktu yang dapat dikatakan singkat, mampu membuat dia mencapai tingkat kesucian arahat. Sehingga hal-hal keburukan yang pernah dilakukan itu menjadi ahosi karma, atau karma yang tentunya tidak berbuah pada saatnya. Karena habisnya masa kematangan karma itu sendiri. Nah, dengan demikian, dari sepenggal kisah ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Yang namanya manusia itu ya pasti tidak luput dari kesalahan. Ya, saya, Anda, dan kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan sesuatu yang buruk, baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Apakah itu salah, Bante? Ya, tetapi kita tidak perlu mendiskriminasi diri kita. Apakah Angulimala menyalahkan dirinya? Tidak. Karena memang itu adalah bagian dari karma yang dilakukan. Dan semua itu terjadi karena ada hubungan karma yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menyesal, tapi jadikan itu sebagai guru. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan demikian kita tahu dan bisa membedakan, oh ini adalah tindakan yang baik. Kalau saya melakukan hal yang buruk, hasilnya buruk. Oh, kalau aku melakukan hal yang baik, hasilnya baik. Dari sini, Anda yang bertanya akan menjadi bijaksana. Karena saya pernah melakukan hal yang buruk, aku jadi tahu bahwa yang buruk ini tidak membawa ke arah hal yang baik. Aku bersyukur. Aku menjadi tahu. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku bertekad untuk melakukan kebajikan di dalam kehidupan saya mulai saat ini. Terima kasih, Jeffrey. Terima kasih kepada Bante atas jawabannya. Mungkin kepada Kak Christine Chandra, apakah sudah merasa puas dengan jawaban tersebut? Apabila masih ada tanggapan, silakan raise hand ataupun ketik lagi di kolom chat. Baik, kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, saya ulangi, apabila ada pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand, kemudian on mic. Baik, ada yang ingin bertanya Bante sebelumnya. Baik, saya akan bacakan dari Kak Nicholas Yang, berasal dari UAJY. Baik, Namo Buddhaya dan selamat sore Bante. Di luar sana masih banyak orang yang masih kebingungan dalam mencari jati dirinya. Misalnya ia belum memahami dirinya itu seperti apa, kemana arah tujuan hidupnya, hingga belum menemukan agama yang cocok sebagai tempat berlindung dan berlabuh dalam hidupnya. Menurut Bante, bagaimanakah agar orang-orang tersebut dapat menemukan hal-hal ini? Persilakan Bante. Sebelumnya mungkin mikrofon Bante lebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Tadi mungkin ini Pak Nicholas menyimak apa yang saya ceritakan ya, kisah hidup saya terkait bagaimana kita bisa menemukan jati diri tadi ya dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa yang sudah saya ceritakan sebenarnya terkait dengan hal itu ketika seorang masih mengalami kebingungan dan sebagainya. Ya, dan untuk menemukan jati diri atau memilih suatu agama misalkan dalam kehidupan kita itu seperti apa? Ya benar ya, tadi pertanyaan terakhirnya seperti itu ya.
Iya Bante, kurang lebih seperti Ya. itu. Nah, jadi bagaimana cara menemukan hal ini? Nah, kalau menurut saya, memang kalau kita berada di dalam ketidaktahuan atau kebingungan, dapat dikatakan itu awija, maka sankara itu bentuk-bentuk pikiran itu juga akan muncul. Bentuk-bentuk pikiran itu ya banyak macam, ya kita kebingungan ke sana kemari. Maka hal ini juga perlu diperhatikan dan perlu dipahami secara mendalam. Ketika kita itu berada di dalam kebingungan, maka di dalam kondisi apapun kita, diberikan nasihat apapun kita, itu tidak akan pernah masuk. Ketika seseorang berada dalam kebingungan, ya, dengan berbagai macam bentuk-bentuk pikiran, kegelisahan, dan sebagainya, untuk menentukan segala sesuatu atas kehidupannya, maka diberikan nasihat apapun juga tidak akan pernah masuk. Lantas harus bagaimana, Bante? Setiap orang itu memiliki proses masing-masing. Jeffrey punya proses sendiri. Kita tidak bisa memaksakan Jeffrey hari ini harus menjadi biku. Tidak bisa. Benar tidak? Kalau Jeffrey hari ini kamu harus jadi biku, pokoknya harus jadi biku. Nggak bisa. Mungkin Jeffrey sudah punya pasangan, mungkin Jeffrey harus izin dengan orang tuanya, mungkin Jeffrey harus menyelesaikan perkuliahannya dulu, mungkin Jeffrey harus menyelesaikan pekerjaannya dulu. Sangat sulit. Maka seseorang untuk menemukan jati diri itu juga membutuhkan proses. Tidak ada sesuatu yang cepat. Seperti saya mungkin dalam waktu yang cukup singkat, yang artinya dapat diartikan bukan tekad tapi nekat. Karena tidak tahu, saya tiba-tiba ada keinginan di dalam diri saya pada saat itu ketika saya tahu bahwasanya ayah saya itu masih memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha. Dan mulai saat itu, yang saya tadinya rajin mondok, ibaratnya, saya ini anak pondokan dulu, jadi saya dulu rajin mondok, jadi rajin ke wihara, aneh. Jadi banyak kontroversi yang terjadi di lingkungan masyarakat saya terhadap diri saya, bagaimana orang memandang saya begitu sangat buruk sekali. Tetapi entah kenapa, dengan berbagai macam hujatan yang muncul, saya tidak merasa down di situ. Sehingga saya berpikir, saya hanya ingin membuktikan, begitu saja. Mungkin karena memang tahap proses atau kematangan karma itu sudah sampai di dalam tahap itu, saya harus mengenal ajaran Buddha. Karena ketika saya mulai membaca, kayak misalkan Buddha, Tisarana, saya membaca Karanimita Sutta, ketika saya mulai membaca kok rasanya seperti cepat dan cocok. Dan saya merasa mudah untuk dipahami, dan saya selalu bisa ingat. Dan itu yang membuat saya menjadi senang untuk belajar Dharma, dan saya ingin sekali untuk menjadi siswa Buddha. Nah, jadi hal ini saran saya adalah kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk lantas cepat memahami hal itu. Tapi adalah bagaimana mengikuti proses alur kehidupan kita saja. Ini yang menurut saya perlu untuk kita lakukan. Karena sebagaimanapun kita berjuang, ya sebagaimana besar apapun kita memaksakan diri kita, jika memang belum saatnya kita mencapai hal itu, juga sangat sulit. Tapi menurut saya, ikuti alurnya. Seperti tadi pertanyaan sebelum ini adalah, saya memberikan jawaban, mungkin kita perlu melakukan sesuatu hal yang buruk terlebih dahulu. Dan menjadi sesuatu hal yang menegur diri kita, menyadarkan diri kita untuk menemukan jati diri kita. Ada seseorang juga yang bisa langsung baik. Kalau saya ibaratkan seperti bunga cerata itu, ada yang kuncup sudah di dalam permukaan air. Kena matahari, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, dia bisa mekar. Ada yang kuncup di dalam air. Dia harus membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bisa muncul ke permukaan air dan bisa mekar. Ada di dasar air, bahkan tertutup oleh lumpur. Dia membutuhkan bahkan mungkin 1 kalpa kehidupan atau 2 kalpa kehidupan untuk bisa muncul ke permukaan air. Demikian juga dengan diri kita, untuk menemukan jati diri juga memiliki waktu yang berbeda-beda. Kita sebagai sahabat, atau mungkin ketika kita ingin mengingatkan teman kita hanya sebuah kondisi seperti hanya matahari. Ketika matahari menyinari bunga teratai yang kuncup di atas permukaan air, dia tidak membutuhkan waktu yang lama, dia akan mekar dengan sendirinya. Nah, untuk itu, hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tetap berupaya untuk menjalankan kehidupan kita
dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, kita akan mulai bisa mengenal diri kita juga bisa mulai untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang dapat kita gunakan untuk menata diri kita dan meningkatkan kualitas diri kita. Terima kasih, Jeffrey. Terima kasih kembali Bante. Baik, jawaban yang biasa untuk menanggapi apabila ada tanggapan mungkin kepada Kak Nicholas. Apabila tanggapan dipersilakan. Baik. Soalnya ialah pertanyaan dari ada pertanyaan lagi Bante terkait mengenal diri sendiri juga dari Kak Gustu Sena. Kalau saya baik, izin bertanya Bante, saya suka melakukan suatu hal karena saya suka saja, melakukan tanpa penghargaan pengharapan apapun. Tapi terkadang orang mengira saya memiliki motif karena tindakan saya. Jadi sebaiknya bagaimana cara saya menyikapi ini Bante? Terima kasih, Namo Buddhaya. Oke, pertanyaan sangat bagus juga. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk suka dengan kita. Ingat ya, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk suka dengan kita. Kita juga tidak bisa menuntut diri kita untuk bisa suka dengan orang lain. Ya, jadi kalau orang Jawa ngomong itu ya semua itu ya sawang sinawang. Artinya ketika kita melakukan kebajikan memang dilakukan dengan tanpa pamrih, dengan tanpa paksaan, dengan tanpa ada embel-embel yang kita harapkan. Ya tentu itu adalah hal yang bajik menurut saya dan hal yang sangat luar biasa di dalam Dhamma. Tetapi memang yang namanya kehidupan, yang namanya manusia itu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ingat di awal saya mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk berpikir baik tentang kita atau juga untuk suka dengan diri kita. Maka adalah hal yang wajar di dalam kehidupan saat ini seseorang itu menimbulkan kebencian atau rasa tidak suka terhadap diri kita. Karena apa? Di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu masih banyak yang diliputi oleh kotoran batin, loba, dosa, dan moha itu sendiri. Nah, dengan demikian adalah suatu hal yang wajar terjadi. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Selagi kita itu tidak merugikan diri kita dan orang lain atas apa yang kita lakukan, lakukan dengan sebaik mungkin. Lanjutkanlah hal yang sudah Anda lakukan untuk menanam hal-hal yang baik dalam kehidupan Anda. Karena apa? Karena yang bisa membimbing, menuntun, dan tentunya mencapai satu tujuan di dalam kehidupan kita adalah usaha dan upaya diri kita sendiri, bukan atas dasar orang lain. Kalau kita hanya sekedar mengikuti, mendengarkan cemoohan orang lain, ingat, kita tidak makan dari mereka. Ini ngomong kasarnya, mohon maaf ya. Kita juga tidak hidup dari mereka. Kita lahir dari karma kita sendiri, kita terlindung dari karma kita sendiri, kita juga berhubungan dengan karma kita sendiri. Jadikan ungkapan orang lain itu sebagai vitamin yang mampu untuk memotivasi diri kita, yang mampu untuk menumbuhkan semangat bahwa kita bisa membuktikan bahwa apa yang aku lakukan itu bukan ada pamrihnya, tapi memang yang aku lakukan ini adalah atas dasar cinta kasih dan kasih sayangku kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi sekecil apapun kebajikan yang Anda lakukan, itu akan tetap menjadi baik dan akan memberikan hasil buah karma yang baik atas kebajikan yang Anda lakukan tadi. Tapi bagaimana dengan yang mereka lakukan? Itu juga bagian dari karma yang mereka lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya. Anda melakukan kebajikan dengan niat yang tulus adalah buah karma yang akan Anda petik. Mereka yang membicarakan Anda, mereka yang berprasangka, mereka juga melakukan buah karma yang mereka juga akan petik. Artinya kita jangan pernah terlena dengan hujatan, dengan prasangka, dengan ungkapan kebencian orang terhadap kita. Karena ketika kita membalas, artinya kita menerima dan mulai membentuk karma yang baru, menanam benih yang tidak baik atas kondisi yang ada di luar itu. Untuk itu, tetap waspada, tetap eling, tetap sabar, dan tetap semangat untuk menjalankan kebaikan yang sudah Anda niatkan di dalam diri Anda
saat ini, sehingga Anda akan benar-benar dapat memetik buah hasil yang baik di dalam kehidupan saat ini ataupun kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bante. Baik, apakah kepada peserta apabila ada pertanyaan lagi, silakan aktifkan fitur raise hand-nya ataupun bertanya kepada di dalam kolom chat. Oke, ada C Juni, Kak Juni. Kak Juni, dipersilakan Kak Juni ingin bertanya kepada Bante. Nama budaya Bante, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya Bante ada menjelaskan bahwa penting untuk bergaul dengan para bijaksana. Yang ingin saya tanyakan, jika kita berada dalam lingkungan yang mungkin dapat memberi dampak buruk kepada diri kita dalam kita bersikap dan berperilaku, apa yang sebaiknya yang harus kita lakukan, Bante? Mungkin seperti itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus, bahwasanya ya di dalam Manggala Sutta kan kita juga sudah pernah belajar bahwasanya kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana, ya, tidak bergaul dengan mereka yang dungu. Itu adalah sebuah berkah utama. Nah, jadi bagaimana ketika kita tinggal dalam lingkungan yang tentunya tidak mendukung untuk mengarah hal yang baik di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tadi Juni sudah mengatakan, aku tahu bahwasanya lingkunganku tidak baik. Ini yang pertama ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwasanya itu tidak baik dan akan membawa dampak yang tidak baik, apa yang perlu kita lakukan? Ya menghindari. Berarti sulit Bante aku menghindari dan aku setiap hari memang harus bergaul dengan mereka. Ya. Anda boleh bergaul, tetapi jangan lakukan sesuatu yang membawa ke arah hal yang tidak baik. Misalkan di dalam lingkunganmu banyak orang yang melakukan minuman keras, misalkan banyak minum. Ketika Anda tidak mengetahui bahwa dengan minum keras dapat melemahkan kesadaran dan itu adalah hal yang melanggar sila, maka Anda akan melakukan. Tetapi ketika Anda tahu, ingat konteksnya adalah tahu dan tidak tahu. Ketika Anda tahu, maka mulai saat itu Anda sesungguhnya punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri Anda. Memperbaiki diri Anda, menjaga diri Anda dengan sebaik mungkin. Maka ketika Anda tahu, akan memulai sesuatu hal yang baru, yaitu membentuk kebiasaan yang baru dalam kehidupan saya, yaitu tidak melakukan atau tidak mengkonsumsi minuman yang dapat melemahkan kesadaran saya itu sendiri dengan lingkungan saya. Nah, sesungguhnya cara yang pertama adalah tadi, yaitu dengan cara saya mengetahui, dengan cara tahu, maka kita tidak akan melakukan hal itu. Ketika saya sudah tidak melakukan hal itu, maka aku akan berupaya untuk mencari sesuatu hal yang baik, aktivitas yang baik, yang mendukungku bisa membawa kepada arah yang jauh lebih baik. Maka konteks yang pertama adalah saya tahu. Dengan tahu, saya berusaha untuk tidak melakukan. Ketika aku tidak melakukan, maka ketika saya berhenti, maka akan ada kejenuhan, akan ada kebosanan. Maka apa yang perlu aku akan berupaya mencari aktivitas yang baru yang jauh lebih membawa manfaat bagi diriku dan tentunya juga tidak merugikan diriku, juga tidak merugikan orang lain. Apa itu? Nah, yang namanya aktivitas kan banyak. Seperti halnya kita tergabung dalam ruang Zoom ini, ruang virtual ini bersama teman-teman. Oh, ternyata aku juga banyak punya teman toh. Ya, banyak punya teman toh. Aku bisa belajar tentang kebaikan juga di sini. Ya. Oh, ternyata muda-mudi. Nanti aku bisa bertanya dengan Jeffrey, di mana kegiatan muda-mudi yang bisa aku kunjungi? Oh, di sini. Oh, Jeffrey, aku bisa nggak masuk ke grup muda-mudi yang bisa tentang belajar Dharma? Oh, di sini. Nah, dengan hal seperti itu sesungguhnya kita bisa merubah pola kebiasaan kita dari lingkungan yang tidak baik mengarah kepada lingkungan yang baik. Karena tentunya itu juga terjadi dalam kehidupan saya. Dan tentu terjadi dalam kehidupan kita. Intinya adalah bagaimana ada kemauan di dalam diri kita untuk melakukan sebuah perubahan. Yang saya katakan tadi, yang terakhir adalah wimangsa, introspeksi diri. Bahwa ketika aku terus melakukan hal seperti ini, maka ini tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupanku, justru malah membawa penderitaan dalam kehidupanku. Maka aku harus mulai menarik diri, memulai sesuatu hal yang baru, yang jauh lebih bermanfaat. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan saya, di lingkungan saya, juga banyak orang yang melakukan hal itu. Hal yang tidak baik. Apakah dulu saya juga melakukan itu? Iya. Tetapi ketika aku mengetahui bahwa itu tidak baik,
ya maka aku menarik diri dan aku mulai mencari jalan yang lain. Apa itu jalan itu? Mengenal ajaran Buddha. Setelah mengenal ajaran Buddha, aku menjadi seorang bhikkhu. Berlatih, melatih diri. Apakah itu mudah? Tidak. Semua ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Tetapi ketika kita punya kemauan, punya semangat, mau berupaya, maka tentu kita bisa untuk mencapai atas apa yang kita harapkan, yaitu untuk menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan dan pola tingkah laku yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Mungkin Jejuni juga sudah merasa puas ya dari channel. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari C. Michelle. Kak Michelle. Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya, apakah saya kadang mensyukuri diri sendiri karena hidup lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar. Tanpa kadang juga melihat. Baik, saya ulangi. Saya kadang mensyukuri diri sendiri karena hidup lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar. Tanpa kadang juga merasa insecure bila melihat orang yang lebih maju daripada saya. Apakah saya ini masih belum sepenuhnya mensyukuri hidup saya sendiri? Mungkin kepada Bante, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari pertanyaan yang disampaikan tadi, itu adalah suatu hal yang wajar. Ya. Kita sebagai manusia itu ya pasti tidak lepas dari keinginan. Yang namanya manusia itu ya pasti punya keinginan. Kadang kita bisa bersyukur, kadang kita bisa berterima kasih, tapi kadang juga ingin sesuatu hal yang lebih ketika aku melihat, wah temanku kok bisa lebih sukses ya, kok temanku kok bisa berhasil ya, kok temanku kok hokinya luar biasa ya. Nah sehingga ketika melihat itu ada keinginan. Apakah boleh Bante? Ya boleh saja. Nah kita manusia, kita juga masih membutuhkan kebahagiaan duniawi toh. Kita masih membutuhkan kebahagiaan duniawi toh. Jadi saya rasa apa yang Anda saya lakukan itu ya sudah alamiah dan sudah sewajarnya kehidupan kita sebagai manusia. Anda juga tidak terlepas dari rasa syukur ketika Anda melihat bahwasanya aku lebih hidupku lebih baik di antara mereka yang di luar sana, yang mungkin banyak kekurangan dan sebagainya. Tapi terkadang aku juga syukur misalkan melihat teman yang lebih sukses dan sebagainya. Menurut saya adalah sesuatu hal yang wajar ya terjadi dalam kehidupan kita. Dan menurut saya tidak ada suatu hal yang besar. Justru dengan cara itu, Anda mampu memotivasi diri Anda untuk bisa lebih bangkit dan punya semangat untuk mencapai seperti apa yang teman-teman Anda capai. Karena apa? Anda berpikir bahwa ketika aku melihat bahwa, kok temanku bisa sukses dan sebagainya ya aku kok masih seperti ini. Maka ada tekad, ada semangat untuk memulai. Aku juga bisa menjadi pribadi yang jauh lebih sukses. Jadi menurut saya sekali lagi bahwasanya itu adalah suatu hal yang wajar muncul dalam diri kita. Yang penting adalah kita mengetahui atas apa yang muncul, yang timbul, berlangsung, dan lenyap di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kita mengetahui itu, kita bisa memilah, kita bisa mengetahui, kita juga tidak terlena atas apa yang kita lakukan. Ketika kita bersyukur, kita mampu untuk mensyukuri dengan sepenuh hati, dan kita tahu bahwasanya masih banyak di antara mereka yang membutuhkan pertolongan, masih banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan, masih banyak di antara mereka yang bermasalah dalam kehidupannya. Dan aku bersyukur, aku berterima kasih, aku masih seperti ini, aku masih beruntung dalam kehidupan saat ini. Tapi ketika aku melihat mereka jauh lebih sukses, lebih berhasil, aku mengalami insecure begitu. Ya, artinya dari hal itu kita bisa untuk memunculkan bahwasanya dari rasa syukur itu, ya dari rasa terima kasih itu diupayakan menjadi motivasi diri untuk bisa mencapai atas apa yang juga menjadi cita-cita di dalam kehidupan kita. Sehingga dari pertanyaan teman kita itu sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang salah, dan itu adalah wajar terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, terima kasih Jeffrey. Terima kasih Bante atas jawabannya. Jawaban tadi merupakan jawaban luar biasa dan menandakan berakhirnya sesi tanya jawab ini, dikarenakan waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.26. Dari sesi tanya jawab serta sesi pematerian tadi, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Itu saking banyaknya hampir semua tidak bisa saya catat, namun biarkan saya membacakan beberapa poin inti dari apa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, menurut saya, mulai menyatakan diri
untuk cinta pada diri sendiri, serta menyatakan diri kepada Buddha Dhamma dan Sangha. Kedua, mengenal diri kita lebih baik dari batin maupun ataupun jasmani ke depannya. Terus ada cara lagi untuk mengenal diri kita, yaitu untuk bermeditasi. Yaitu karena meditasi untuk mengenal diri sendiri, dapat untuk mengenal diri kita sendiri. Kemudian ada juga belajar mencintai dan mensyukuri hidup kita sendiri. Karena penting bagi kita mencintai dan mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian kunci dari membahagiakan diri adalah berjuang dengan penuh semangat. Yang artinya setiap kegiatan kita, setiap apa yang kita lakukan, adanya semangat dan niat itu membawakan kunci kebahagiaan bagi diri sendiri. Kemudian ada juga untuk mencapai keberhasilan diperlukan kemauan, semangat, kesadaran, dan evaluasi terhadap diri kita sendiri untuk meningkatkan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC.